warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya Ibu absen dulu ya. Hari ini Dinda, Adikku, FD, baliknya Islandia baru, Risa Aulia, Rita Amelia, Okta Clarita, Rosma Hairani, Siti Amina, Sofia. Ya. Jadi untuk pelajaran hari ini yang berjudul Mujahadah An-Nafs. Ya. Jadi Mujahadah An-Nafs itu adalah merupakan kontrol diri. Ya. Jadi ada tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa mujahadah an-nafs itu adalah perintah agama. Ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku mujahadah an-nafs, yaitu yang tercantum dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72. Nanti kita tunjukkan ayatnya ya. Kemudian menganalisis Quran surah Al-Anfal terkait dengan perilaku mujahadah an-nafs. Ya. Kemudian ada ditampilkan medianya di sini ya. Ini dia ya, mujahadah an-nafs. Di sini ada beberapa kompetensi dasar ya. Tuh. Yang pertama, terbiasa membaca Quran surah Al-Anfal ya, dengan meyakini bahwa kontrol diri itu adalah merupakan perintah agama ya. Kemudian menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs sebagai implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya, yang tercantum dalam Quran surah Al-Anfal ya, serta hadis terkait dengan itu ya. Kemudian menganalisis Quran surah Al-Anfal ya, serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs ya. Kemudian membaca Quran surah Al-Anfal ya, ayat 72 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya ya. Kemudian menghafal Quran surah Al-Anfal ayat 72 dengan
hadis terkait tersebut ya. Kemudian selanjutnya mujahadah an-nafs ya, atau kontrol di diri. Mujahadah itu artinya apa? Siapa yang tahu? Dalam kontrol diri silakan. Iya, saya juga ya. Jadi mujahadah itu berasal dari kata zahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Ya, kemudian an-nafs itu adalah di diri. Ya, jadi mujahadah an-nafs itu adalah perjuangan bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hazaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina wa nasru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhaziru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhaziru wa in istansurukum fid din فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Itulah dia bunyi surah Al-Anfal ayat 72. Ya. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berfitrah serta berjihad dengan harta dan jiwa pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi melindungi mereka ya. Kemudian sampai mereka berhijrah, tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberi pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ya. Jadi itulah dia terjemah dari Quran surah Al-Anfal ayat 2 ya. Jadi siapa yang membaca ayatnya? Satu orang. Satu orang aja. Ya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina
Wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Jadi terima kasih kepada anak kami ya yang telah membacakan Quran surah Al-Anfal ayat 72. Tadi kan di awal ada ibu jelaskan bahwa mujahadah an-nafs itu adalah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu ya. Jadi nafsu itu terbagi tiga ya, tiga. Yang pertama di sini adalah nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat keburukan ya. Apa contohnya? Apa contohnya? Ya, kita bisa mencontohkan seperti tawuran ya, itu kan mendorong kita untuk berbuat keburukan ya. Untuk berkelahi dengan teman ya, itu salah satu contohnya. Kemudian nafsu lawamah ya. Nafsu lawamah itu adalah perbuatan buruk ya. Setelah kita melakukan perbuatan buruk tersebut, baru kita menyesali perbuatan tersebut. Misalnya adalah ketika kita disuruh orang tua, jadi kita menolak suruhannya itu. Terakhirnya kan kita akan menyesali perbuatan tersebut ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah nafsu mutmainnah ya. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang mendorong kita untuk berbuat kebaikan ya. Tuh. Contohnya berbuat hal-hal yang lebih baik ya. Jadi isi kandungan ayat yang ini ya, surah Al-Anfal ayat 72 itu adalah yang pertama, jalinan kasih sayang yang harus senantiasa melindungi antar kaum muslim ya. Kemudian sesama orang yang beriman harus saling tolong menolong ya, memperkuat persaudaraan ya. Jika teman kita kena musibah, kita menolongnya ya. Kemudian perlu kesungguhan ya bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban ya dalam perjuangan ya. Itu dia. Kemudian apa contohnya mujahadah an-nafs itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di sini ada dia beberapa contoh ya. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam ya. Tuh, yang pertama itu yang utama karena itu adalah kewajiban kita ya. Wajib bagi tiap-tiap kaum muslim. Kemudian menunaikan sholat berjamaah ya sesering mungkin. Apalagi yang laki-laki ya. Kemudian mendirikan sholat dengan khusyuk ya. Kemudian membersihkan hati ya dari rasa sombong ya. Kemudian ria, apalagi ya, dendam, dengki ya. Kita tidak boleh bersikap sombong. Kemudian memelihara lisan dari perkataan bohong ya. Kita tidak boleh berbohong. Kemudian yang ke-8 ya, membersihkan usaha dan makanan dari yang haram ya. Kemudian yang terakhir, bertaubat kepada Allah dengan sebenarnya bertaubat ya. Itulah dia pembahasan kita mengenai mujahadah an-nafs atau kontrol diri ya. Jadi di sini ada yang ingin bertanya sekitar pembahasan kita. Ya.
Ya, jadi dalam Islam itu kontrol diri itu diistilahkan dia dengan mujahadah an-nafs. Itu dia ya. Ada lagi? Ya. Apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs? Ya, mujahadah an-nafs itu seperti yang dijelaskan tadi ya. Mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh, an-nafs itu adalah di diri. Jadi mujahadah an-nafs itu adalah bersungguh-sungguh mengendalikan diri untuk melawan hawa nafsu. Ada lagi? Jihad yang paling besar menurut hadis Nabi Muhammad SAW adalah Ya, jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Jadi kalau kita menuruti hawa nafsu kita akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, itu dia. Ya, jadi cukup sekianlah pelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.